selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah, yang terhormat kepada Ibu Kaprodi yaitu Bu Rodia, dan juga yang terhormat kepada teman-teman semua yang sudah hadir di petang ini. Kita insya Allah bakalan membawa agenda ini secara wise ya, secara santai, karena ya kita bakalan mengangkat tema cinta dan kasih, sehingga pembawaan itu ya seperti talk show biasa kepada audiens, nanti pun bisa kita saling tektokan gitu dengan para pengisi di sini. Untuk yang pertama mungkin kepada Pak Nagal ataupun Bu Rodia bisa kita mengulas terlebih dahulu gitu, karena yang saya cita-citakan dari dulu itu dan juga sampai sekarang itu pengen menulis buku sejarah tentang Fakultas Dakwah ataupun Fakultas tentang Usuluddin gitu. Nah, bisa diceritakan gak sih gitu Bu sama Bapak gitu, kayak gimana Fakultas Usuluddin itu berdiri dan dulu itu seperti apa sehingga bisa menjadi Fakultas Dakwah sekarang gitu. Mangga Bapak atau Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan usia dan ini yang senantiasa, khususnya bagi saya mengingatkan kesempatan usia ini adalah bekal ya untuk memperoleh nikmat-nikmat Allah yang lain. Sebab nikmat yang lain mustahil tidak akan kita raih dan usianya tidak kita miliki. Karena tadi saya diminta khususnya ya, bercerita tentang Fakultas Usuluddin ya, kemudian sampai kepada dakwah. Ceritanya kan secara kelembagaan Fakultas Usuluddin itu berdiri pada tanggal 3 Mei tahun 1961. Jadi ibu bapak kalian pun ada yang belum lahir ya kan, tahun 61 kan. Itu berdiri Fakultas Usuluddin dan masih dengan programnya itu masih sarjana muda. Nah, sarjana muda itu ya kalau disetarakan sekarang ini sama dengan S1 kan dia. Karena kita yang SKS yang diambil itu hampir 120-an lebih. Dan saat itu langsung terdaftar, diakui dan sampai memiliki status disamarkan. Kalau sekarang istilahnya A atau gugur. Ya. Nah itu sampai tahun sekitar 83 ya. Nah itulah generasi awal. Yang pertama contoh Pak Dr. Ahmad Effendi itu jemputan awal lulusan Fakultas Usuluddin, Sarmudnya di sini, kemudian yang masih ada siapa lagi ya? Lama ya, yang jelas yang masih itu Pak Rahmat. Nah yang lain-lainnya memang itu banyak yang bukan. Pak Mahmud alumninya Sarmud ke sini setelah di Gontor di Semarang, sarjana muda baru masuk doktorat. Nah, hampir semua memang sekarang sejak awal, walaupun dengan gelar sarjana muda saat itu BA, Bachelor of Arts kan itu disandang kemana-mana BA, dan kadang-kadang ada yang paling lama. Di kita ada namanya Pak Anda Suhanda paling lama BA di Pulau gitu. Tapi rata-rata jadi pejabat ya, terserang, dan khususnya dari ini tuh ada yang namanya Pak siapa yang suaminya Ibu ini Pak Nurdin ya, Arifin Nurdin ya, dengan gelar sarjana muda ini jadi kepala Kemenak Bandung. Kemudian ada namanya Pak Mas Purwayadi kan, baru setelah tahun 80
setelah tahun 82, nah itu sudah mulai ada merancang untuk membuka doktoral istilahnya ya. Itu doktoral, dan doktoral yang pertama juga memang itulah kelompoknya tadi angkatan pemburu dua itu Pak Riki Murdin, Pak Mansur Walyadi, kemudian ada Pak Ahmad Yani kan salah seorang ya sekarang Pak Ahmad Yani putrinya Wadek satu Nipak ya itu yang kemarin ketemu itu angkatan tahun 80 ya. Ada bahkan juga ada yang tentara yang pangkatnya yang pada saat saya masuk dan bahkan ada juga yang sampai kepada kapten dan itu tipis itu tapi saat itu belum sarjana belum negara pokoknya mah lulus dengan gelar doktorander dan itu belum jasanya negara pure jasa Unisba ya. Itu kalau sarjana muda itu sudah negara tanda tangannya adalah rektor plus ketua oper ya bukan dirjen. Kalau sarjana muda dirjen dikti kan dikti. Tapi kalau sarjana karena masih lokal baru yang tangannya itu adalah hanya dekan dan rektor. Itu sama dengan yang sekarang. Baru setelah itu ya, tahun 84 kan itu tahun 84 karena pemerintah khususnya Kemenak menawari untuk ada ujian negara bagi maka itu Unisba kemudian mendaftarkan. Jadi terdaftar dan alhamdulillah pada saat pendaftaran maka sudah jadi karyawan TNI yaitu kita tahun 84, 83 dan 84 maka sudah jadi tenaga administrasi dengan ijazah sarjana muda dan cukup kuliah bagi bapak. Masa kerja bapak itu orang lain untuk bisa diangkat tetap itu setahun, kurang 2 tahun, bapak itu 6 bulan sudah diusulkan diangkat. Karena apa? Sebelumnya termasuk bapak ini aktivis. Jadi sejak kuliah, ya, bapak itu senang organisasi. Itu dari mulai istilah Dewan Mahasiswa, kemudian ada MKK berubah sampai namanya BPKN, Badan Keagamaan. Nah, sambil juga sudah lulus sarjana muda tahun 81, 82 ke kampus terus, tapi tidak kuliah. Nah, karena sudah menyandang gelar sarjana muda kan itu. Tapi di kampus ya tetap diakui karena dianggap ya, kalau fakultas lain memang sudah ada doktoral, ya contohnya fakultas hukum, itulah rektor angkatan, rektor angkatan bapak, kemudian nah, kalau Usuluddin baru bisa membuka doktoral secara resmi negara itulah tahun 80. Memang orang tua yang sudah lulus sarjana lokal baru ikut negara kan itu. Jadi ijazahnya punya 2. Ya ijazah Unisba pure dan ijazah yang negara. Baru berikutnya kami generasi berikutnya ya mulai kita 84 ya Bu ya. Doktoral kita 84 kan. Ya. 84 sudah dapat terdaftar, kemudian bapak termasuk jadi karyawan, jadi mahasiswa, sambil juga ngurus perizinan, alhamdulillah sampai kita diakui. Itu tuh angkatan pertama doktoral, Pak. Yang negara, yang negara. Kalau yang sebelumnya belum negara kan. Nah, negara itu mulai tahun 84. Itu bapak sudah termasuk karyawan, dan termasuk yang ngurus dari mulai
terdaftar, kemudian diakui sampai disamakan sambil juga kuliah gitu. Sambil kerja sambil kuliah ya. Di situ sambil kuliah so, pagi-pagi urus kantor baru siang karena memang kuliahnya pun itu seminggu hanya berapa 3 kali ya. Nggak full setiap hari kan. Ya, setelah sarjana muda. Setelah sarjana muda. Nah, yang doktoral. Kalau sarjana muda mah full. Kalau doktoral itu hanya Jumat Sabtu. Bahkan juga ada yang kuliahnya itu tapi datang ke rumah dosen. Contohnya kita belajar fikih apa yang paham balik. Hadis. Ilmu hadis. Paham balik fikih apa. Nah itu datang ke sana. Paham balik itu rumahnya di Tegalega. Kita tuh kuliah ke sana kan gitu. Kuliah di sana bukan beliau ke sini karena kemudian Ustaz Ipin kemudian nanti ada dosen-dosen senior yang berwin yang pendiri jurusan perbandingan agama ya ada Pak Marikin, ada Pak Torik, ada Prof Dadang dan alhamdulillah kita itu dibina oleh tokoh-tokoh pendiri perbandingan agama yang berwin ya. Itu perjalanan. Nah, baru tahun 8 sambil kuliah kita itu alhamdulillah saya pas 84 masuk kuliah 86 selesai. Gak unik kan tadi masa kerja saja saya diangkat Oktober tahun 83 bulan April sudah diangkat menjadi tenaga tetap seberapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April hanya 6 bulan. Pak Dekan saat itu adalah ayahnya Pak Abdullah Yusuf, ayahnya Pak Asep itu mengusulkan Saudara Nanang mengusulkan untuk diangkat tenaga tetap meskipun baru 6 bulan karena sudah membantu di fakultas sejak tahun 82 maka itu dianggap sebagai pengalaman kerja. Universitas nggak bisa apa-apa dan saat itu Bapak kayak di kantor kayak karyawan tapi bukan enggak karyawan bukan kan tahun 88 itu belum jadi karyawan tapi segala urusan kantor Bapak tahu gitu. Ya salah satunya mungkin kalau sekarang Pak Henry lah tugasnya sebagai apa? Urus kredit nilai Bapak itu kan tulis ijazah tingkat satu-satu ditulis ijazah tingkat per semester. Nah, itu yang baru setelah diangkat tahun Oktober ya. Kemudian dengan gaji pada saat tahun Oktober April 1.120.000 per hadir. Nah, hitung aja 1.120 kali 25 hari seberapa? 2,5 juta ya, 25.000. Nah, itu gaji. Baru setelah itu diangkat lagi karena sudah lulus sarjana, diusulkan untuk langsung loncat dari 2W 2 ke 3A dan sambil diusulkan berubah status dari administrasi jadi dosen. Nah, tahun 80 dan uniknya apalagi SK-nya ditandatangan per 1 Januari. Januari hari apa? Libur. Hari libur kan? Jadi itu ada hal yang bagi Bapak itu dicatat sampai sekarang dan itulah hal-hal yang unik. Nah, berubah statusnya. Oke, ya. Baru setelah tahun 87 di situ kita sudah nambah, alhamdulillah mahasiswa doktoral itu bukan lagi yang angkatan-angkatan lama. Artinya yang sudah sarjana muda sudah pada keluar kan gitu. Kemudian karena tahu Fakultas Suludin buka doktoral, banyak yang kembali lagi. Ya termasuk Pak Komar gitu. Pak Komar itu di belakangan. Jadi karyawan itu jauh. Kita mah Budia sudah, Pak Bambang sudah, saya sudah, Pak Komar itu baru 93 kan. Jadi itu nah.
justru pada kembali lagi dan ikut doktoral karena juga status sudah disamakan kan gitu. Dan itu termasuk ya Bapak itu urus merangkap kasih kemahasiswaan plus sekretaris jurusan, kemudian Pak Komar kasih akademik merangkap ketua jurusan sekretaris jurusan dakwah. Nah itu rangkap-rangkap dan itu sampai tahun 80 sampai tahun 2000-an ya. Nah, baru pada tahun 2009 IAIN berubah jadi UIN. Nah, ketika IAIN berubah jadi UIN, Fakultas Usuluddin yang tadinya membawahi jurusan perbandingan agama dan jurusan dakwahnya berubah jadi fakultas. Maka itu akan berpengaruh kepada sekolah-sekolah yang membuka jurusan atau perguruan tinggi yang membuka jurusan dakwah di swasta, mau tidak mau harus mengikuti. Maka Usuluddin itu hanya fokus saat itu jurusannya perbandingan agama plus ditambah ada filsafat kuliah ya. Nah, kemudian ditambah kalaupun ada itu tafsir hadis kesininya. Nah baru dakwah. Nah mau tidak mau 2011 zaman dekannya Pak Wildan, Ibu Rodia saat itu ketua prodi 2011 berubah dari Usuluddin menjadi Fakultas Dakwah. Nah sementara saat itu masih ada mahasiswa yang bersisa di Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama, maka sementara dititipkan. Nah kemudian yang perbandingan agama kenapa tidak dilanjutkan? Karena memang mahasiswanya sangat sedikit. Dan terus terang bagi teman-teman, bagi adik-adik semua, perjuangan kami itu terus terang berusaha ingin tadi mengindihkan dakwah karena pernah mahasiswa jurusan dakwah 1 orang, jurusan perbandingan agama 2 orang, yang aktif 1 orang, tapi alhamdulillah semua dosen siap untuk ngajar 1 mahasiswa. Bayangkan. Ya, itulah Kang Sukron kemarin. Nah, dia itu pernah juga termasuk yang hafid 30 juz dan ketika kami ngajar walaupun hanya 1 orang dilayani semua. Dosennya 20. Dosennya 20. Dan semua dosen betul-betul yang senior, yang ahli, yang dari UIN pun melayani. Nah, yang perbandingan agama itu siapa yang orang Cianjur, Bu dia? Beni. Hah? Beni. Bukan siapa? Billy Suherman. Nah, itu jurusan perbandingan agama. Itu angkatan 2004 sendiri juga dan kita layani sampai selesai jadi sarjana. Nah, alhamdulillah dua-duanya sekarang ini jadi pejabat. Nah, Sukron kemarin sudah diangkat jadi kepala menjadi pegawai Kemenak bidang penyuluh daerah wilayah sini. Nah, justru dia itu termasuk sebelum ke Kemenak dia bekerja di PLN pusat dan sebagai ucapan terima kasih ke fakultas banyak mahasiswa Fakultas Dakwah KPI banyak mendapatkan beasiswa dari PLN atas jasa. Ya, memang angkatan lama. Itulah jasanya Kang Sukron. Sebagai ucapan terima kasih dia mengusahakan betul. Kalau ada beasiswa dia pasti prioritas ke dakwah. Nah, kemudian kalau Billy itu memang kewirausahaan itu. Nah, sejak itu maka jadilah fakultas menjadi Fakultas Dakwah dan prodinya Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, pada saat berubah dari Usuluddin ke dakwah memang Bapak sedang menjabat di universitas dan Bapak itu dari sejak tahun 88 itu menjabat di universitas sampai tahun 97 baru 97 kembali ke fakultas jadi sekretaris prodi. Nah, isu ngurus tadi sampai pendirian sampai dapat disamakan kan gitu. Nah, baru tahun 2004 ditarik lagi ke universitas sampai 2008.
2009 baru Bapak sekolah. Nah, Fakultas Dakwah itu sudah Bapak tidak di fakultas. Baru setelah lulus S2 kembali ke fakultas, menjabat lagi sebagai kasih kemahasiswaan, merangkap sekretaris prodi kan gitu. Nah, itu di periodenya Pak Bambang. Pada tahun 2018 baru yang terpilih jadi dekan Pak Komar, baru Bapak diminta untuk jadi wadek. Nah, wadeknya hanya satu yang baru kemarin habis kan begitu. Nah, kemarin tuh sudah minta ke Ibu Dekan, sudah Bu Ida saya mah capek mau istirahat saja kan gitu. Tapi ya Bu Dekan tolong bantu dulu, kasih ya minimal 1 tahun memberikan pembinaan yang mudah-mudah. Mangga kalau Pak Rektor mengizinkan, dan alhamdulillah diizinkan. Di SK-nya unik lagi. Struktural Unisba periode 2022 sampai 2026. Khusus yang nama saya sampai dengan 8 Maret 2023. Nah, kan unik lagi kan gitu. Jadi, nah itulah hal-hal itu ya bagi Bapak sebagai sebuah syukur. Dan maka ya sekarang alhamdulillah sudah ada dosen baru ya 3, dan itu alhamdulillah. Doktor berapa? 2 ya? 1 ya Cik ya? Nah, doktornya 1 itu lulusan dari UIN itu, dan yang termasuk Kang Padli. Nah, itu juga sudah dititipkan, tolong ini adalah lembaga yang betul-betul lembaga dakwah. Siapapun kalau mau ke fakultas dakwah, 1, hilangkan niat mencari uang. Kalau hanya jadi dosen mencari uang di fakultas dakwah, sudah nggak usah saya bilang. Tapi insya Allah kalau itu diniatkan, rezeki Allah yang bakal datang. Dan itu terus terang kami alhamdulillah membuktikan, kalau mau dihitung-hitung gaji kita dengan ekonomi, tapi nggak pernah ada yang dosen fakultas dakwah kelaparan, kekurangan. Tapi tidak sedikit dosen fakultas umum ngeluh ya, dan kita yang dijadikan tempat apa? Gitu. Padahal mahasiswanya, karena apa? Niatnya bukan di situ. Jadi yang ngajak ke teman-teman, ke kalian juga semua ya, 1, tampilkan ya bahwa fakultas dakwah itu betul-betul menjadi fakultas yang tadi ya dakwah, kemudian juga betul-betul menjadi ciri khas. Dan terus terang sejak awal berdiri sampai sekarang pun tidak pernah dari fakultas dakwah itu, meskipun kita ini kecil, tetap ada yang sangat dipercaya, khususnya kalau sudah berkaitan keilmuan, pemikiran itu di universitas. Dimulai dari Bapak, kemudian sekarang Ibu Parihat, Pak Asep kan gitu. Nah, karena apa juga tadi membuktikan ketika diberi jabatan, orang dakwah itu tidak, dalam tanda petik, tidak pernah mengecewakan pimpinan. Nah itu ya, itu yang harus jadi catatan. Nah, kalian semua juga ketika nanti sudah selesai menjabat dimanapun, itulah angkat, bina lembaga kita sebagai rumah. Mungkin secara umum itu nanti silahkan sambil jalan ada yang bertanya, maka mungkin Ibu Dia mau nambah ya, silahkan. Terima kasih Pak Nandang. Yang benar nggak keluar. Buat direkam. Oh, oke. Saya memberikan apresiasi ya pada acara kalian yang ternyata meskipun kalian sibuk dengan acara BEM, kalian masih juga peduli dengan dosen. Berarti kalian itu hormat sama guru yang sebentar lagi Pak Nandang secara formal akan mengundurkan diri, tapi insya Allah tetap silaturahim dengan Fakultas Dakwah. Saya ingin menambahkan bahwa dulu Fakultas Dakwah itu masih ada Fakultas Usuluddin malah ya, statusnya itu diridhoi. Ya. Diridhoi.
Dan pada waktu Ibu kuliah itu semester 1 sampai sarjana muda itu SKS-nya itu 199. Karena kita Melebihi daripada S1 gitu. iya 199 betul, dan itu ada di transkrip nilai. Karena kita kuliah itu dari jam 6 sampai jam 9 malam itu betul. Sekarang kan anak-anak seminggu tidak penuh dan banyak ngeluh itu ya. Kita dulu 199 SKS itu. Belum nanti ditambah sarjana. Kemudian setelah selesai, kebanyakan kalau dulu di Fakultas Dakwah itu Fakultas Uludin mayoritasnya dari Gontor dan dari pesantren. Sehingga kalau ada dosen dari Kemenak yang mengajar, itu otomatis kita menjadi mahasiswa sudah diangkat menjadi asisten gitu. Jadi kalau ada tugas-tugas dari mahasiswa, kalian ya yang menyelesaikan gitu. Ada yang dari Pajagalan, ada juga yang dari Gontor. Cuma kelebihannya kalau sudah berbicara keluar. Nah, IT-nya terjeblok. Halo. Ya itunya nggak itu. Ya, kalau sudah bertanding nahu sorab itu Ibu siap ya, karena dari Pajagalan hebat. Nah, tapi kalau sudah suruh ngomong, nah itu kalah dengan Gontor. Karena Gontor itu bicara Arab Inggris itu wajib. Tidak peduli belakangnya A, I, U, yang penting ngomong dulu gitu. Nah, itu bedanya kalau di Pajagalan nomor 1 itu nahu sorab, tapi tidak untuk bicara, sehingga di situ kekurangannya di Pajagalan kita kurang bisa bicara. Alhamdulillah bisa selesai. Dan kalau tadi Pak Nandang punya pengalaman luar biasa, jadi beliau mulai dari teknik dulu sama dengan Pak Bambang ya. Pak Bambang juga dulu teknik dulu. Ya. Kalau Ibu tidak mengalami, Ibu masuk itu bahkan menjelang sidang, tapi masih Onisba ya, belum IAIN. Itu langsung ditawari oleh Pak Dekan. Siapa? Dekannya bapaknya Pak Asep. Pak Yusuf. Ya, dan beliau mengutamakan alumni. Nanti kalau sudah selesai nggak usah kemana-mana, di sini saja gitu. Padahal belum sidang. Jadi langsung gitu. Ya, lalu Ibu Siap sama, jadi dosen. sama orang tua Ibu itu Nah, aneh ya Pak Dekan, kenapa? Kan ujiannya belum tentu lulus gitu. Kenapa sudah ditawarin? Kalau kata Ibu, orang tua mah lebih tahu. Jadi Ibu alhamdulillah tidak sempat melamar, langsung dilamar. disuruh Jadi dosen sama di sini. Bapak juga disuruh kan itu. Dan biasanya sementara jadi dosen sementara itu sekitar 4 bulan, dan alhamdulillah setelah 4 bulan langsung diangkat menjadi tenaga tetap, dosen tetap. Hanya kalau Anda tahu, dulu ketika kita jadi mahasiswa ya Pak Dek, setiap mahasiswa ketika ta'aruf dulu mah pelonco ya, kita harus bawa bata merah sekuatnya gitu, bisa 3 bisa 4 gitu. Bapak ngebangun. Nah dari situ nanti dibangunlah satu gedung gitu, bukan satu gedung lah, satu kelas gitu. Itu saking miskinnya ya, itu perjuangannya kakeknya Pak Fadli itu luar biasa. Di sini? Ya di sini itu dulu sebelum dibangun mewah ini dulu 1 tahun mungkin dapat 3 kelas gitu, 4 kelas, dan itu dari Semua fakultas Bu itu. ya semua fakultas harus bawa bata itu. Kebayang temen angkatan Jadi kalian bawa wajib bata. ospek Kita itu, bawa bata. dan itu waktunya 2 minggu kita tuh ospek. Ya bawa bata. Jadi perjuangan. Dan Anda tahu bahwa kampus yang indah ini dulunya adalah kuburan Belanda. Ya.
Makanya kalau Bunia sering ngajar di lantai atas, kemudian jam 5 tidak pulang-pulang, itu ada yang menggoda gitu. Jadi ketika beliau sedang Zoom, tiba-tiba mati lampunya, kata Bunia, "Hei, Kecuali ke bapak gitu. jangan ganggu aku," kata Bunia teh. Kata Mas, "Ibu ngomong dengan siapa? Ini ada yang ganggu." Karena memang dulunya ini kuburan. Itu perjuangan orang tua itu dulu luar biasa. Masjid ini nih Ya. terutama. Nah, kemudian tadi ketika kita mulai merintis untuk ujian sarjana penuh, ya itu saya termasuk yang ikut pertama ya, karena baru dibuka gitu. Dan dulu diajari mungkin mulai merintis bagaimana bisa jadi sarjana on time. Itu angkatannya Ibu, Pak Bambang dengan Pak Widan itu on time. Sampai kita bergabung dengan dengan angkatan lama yang pertama kali masuk ke Fakultas Dakwah. Nah, dari situ mulailah jalan dengan baik. Ya. Di perguruan tinggi itu termasuk Fakultas Dakwah, jatuh bangun itu sudah biasa. Tapi jangan lupa bahwa Fakultas Dakwah, kemudian Fakultas Syariat dan Tarbiyah itu adalah cikal bakalnya Unisba yang tertua. Sehingga kalaupun sekarang kita masih sedikit mahasiswanya, tidak mungkin akan dibuang karena kita adalah perintis. Sama ya, kadang-kadang kalau di keluarga itu ada yang sukses, ada yang belum, namanya anak tetap harus dirawat. Sehingga sampai hari ini Fakultas Dakwah sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Ada yang ingin Ibu sampaikan pada kalian, terutama tentang Pak Nandang ya. Dia merintis itu dari mulai mengurus ijazah, kemudian kasih segala macam sampai kabak umum itu dipegang oleh Pak Nandang. Kasih plus dong buat Pak Nandang. Yang tidak pernah Ibu alami gitu. Jadi luar biasa. Kalau Ibu pengalamannya memang kalian nanti kalau bekerja dimanapun bagusnya memang mulainya harus dari bawah supaya punya pengalaman bagaimana jadi orang kecil, perih itu. Karena kalau langsung jadi pejabat nanti bisa arogan. Pengalaman Ibu dulu pertama diangkat menjadi dosen itu gaji pertamanya berapa? 40.000. Lebih gede kan? Tapi dulu mah berharga ya. Bapak kan 25.000. Sampai ada mahasiswa, kita dulu punya mahasiswa dari Korea. Ada dari Korea, ada dari Thailand, ada juga dari Malaysia. Itu dia datang mau bimbingan sama Ibu, datang ke Taman Sari Bawah. Waktu itu Ibu ngontrak, rumahnya juga, kontrakannya juga gubuk benar. Jadi di tengah sebelah kanan Ibu, di tengahnya pemilik rumah, sebelah kanannya Pak Bambang dengan istrinya. Sampai kata Mas Iwan, namanya Usman ya Pak ya, nanya, "Bu, ini teh rumah Ibu?" "Bukan, ini juga ngontrak." Masya Allah Bu, saya hanya lulusan SMA yang sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah, itu kerjanya di pabrik sepatu milik Korea. Saya digaji sebulan 300, bayangkan gurunya itu hanya 40.000. Tapi kita nikmati ya Pak ya, kita syukuri. Jadi kalau sekarang mau Unisba sudah seperti Bolukik yang sudah diperebutkan orang, tidak seperti dulu ketika kita merintis betul. Dan saya ingat dulu ketika S1 di Unisba yang masih di Ridho itu sidangnya seperti S3. Ya. Jadi sidang Ibu itu menghadirkan orang tua, saudara, dan yang menguji itu langsung rektor. Disaksikan gitu. Rektor yang menguji Pak Mutakin langsung. Kemudian ketika ujian itu tidak semudah kalian sekarang, paling yang ada di skripsi, kalau dulu enggak. Disediakan di situ kitab kuning. Kitab kuning. Ya, ada tafsir, ada mu'jam, baca itu. Betul itu, ujiannya itu kitab kuning betul. Kalau sekarang kan hanya tahsin doang. Tahsin aja, kemudian ada yang belum. Ya, jadi makanya kalau kenapa orang-orang dulu hebat ya, karena tempaannya itu luar biasa. Dan nanti setelah lulus orang tua dikasih selamat, itu luar biasa itu. Jadi Rektor langsung. ya, jadi yang uji itu langsung rektor. Rektor sama siapa yang Barik satu orang Arab. kadang.
Kalau sekarang kan rektor itu mengujinya S3. Kalau S2 saja enggak, ya S3. Jadi kalau S1 cukup pembimbing dan penguji dari fakultas saja, kalau dulu enggak. Kira-kira itu gambarannya bagaimana orang tua kita dulu menempa dosen yang dari dulu meskipun S1 boleh mengajar S1. Kalau sekarang nggak bisa minimal S2, karena kan kalau S1 sekarang mengajar S1 sama dengan jeruk makan jeruk gitu. Jadi tekaci gitu. Minimal harus S2. Saya ingin ini saja ya, Pak Nandang yang luar biasa, beliau pakar ya, pakar dalam inovasi, membuat ijazah, membuat sertifikat, sampai dosen yang mengurus untuk sertifikasi dosen pun beliau yang ngurus itu, yang kayaknya skillnya itu tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi nilai plusnya yang luar biasa, sampai dengan Bu Ida sama Bu Yat gimana ya yang menggantikan Pak Nandang nanti yang gitu-gitu itu siapa? Sekarang harus banyak belajar. Jadi terus terang aja fakultas sangat berhutang kepada Pak Nandang. Makanya tadi ketika saya diundang oleh Raffi, sebetulnya fakultas juga merencanakan untuk ada acara juga untuk pelepasan Pak Nandang ini, tapi karena anak-anak sudah lebih dulu, terus terang dari kemarin saya sudah nolak ya ke Iqbal sama ke Raffi, karena ibu kan paling tidak suka bolos ngajar. Mungkin Anda merasakan dari semester 1 saya itu pantang tidak masuk kelas kalau tidak ada alasan, termasuk tadi mahasiswa ekonomi. Sampai saya punten ya ibu ngajar, karena mereka yang minta nggak apa-apa, yang penting bukan ibu gitu. Itu saya sering diamanati oleh guru saya, kalau dikasih tugas itu selesaikan sampai tuntas gitu. Nanti pasti ada asarnya, ada bekasnya, yang itu membuat Anda bisa naik ke atas. Karena ibu ketika menjadi dosen di Fakultas Dakwah punya pengalaman di universitas, yaitu menjadi ketua Pusat Studi Gender dan Anak yang dulu di bawah LPPM. Itu membawahi prodi-prodi yang ada di universitas. Kebetulan ibu dikasih kesempatan, dan dari situ tidak terbayang ya Pak ya, kalau dosen Fakultas Dakwah bisa keliling Indonesia karena membawa seminar gitu ya, sampai bahkan bisa sampai ke Malaysia, dan itu salah satunya karena kita Fakultas Dakwah. Jadi tidak boleh kita merasa, anak-anak sekarang suka bilang, Bu saya mah jadi insecure katanya ketika kuliah di Fakultas Dakwah. Nggak usah, harus pede bahwa Anda itu punya. Anak-anak sekarang tuh kan macam-macam, Bu saya jadi infil, ngomong apa sih model-model anak-anak sekarang ya, sudah ilfil gitu. Ibu sering belajar malah dari anak-anak ibu ya, ini kau ngomong apa sih, bahasa-bahasa sekarang marah-ranah gitu. Jadi ketika di Pusat Studi Gender dan Anak itu ya keliling Indonesia, dan kita tidak bayar karena dibayar oleh universitas untuk seminar, workshop itu. Bahkan sempat diangkat menjadi wakil ketua Indonesia bagian timur, dan itu bukan atas nama universitas tapi atas nama Indonesia, itu di Pusat Studi Gender yang pusatnya ada di Surabaya. Beliau menawari sekarang boleh dekan itu Bu Dia atau Pak Widan. Enggak Pak, Pak Widan aja. Setelah Pak Widan naik, saya jadi wadai, kemudian jadi kaprodi. Lalu ketika beliau sakit, dan itu sudah periode kedua, saya katanya tidak bisa melanjutkan menjadi dekan. Bisa ya dilanjutkan sama ibu? Enggak Pak, Bapak aja, saya akan mendukung. Jadi 2 kali saya diberi kesempatan untuk jadi dekan dan tidak saya ambil. Kalau mimpinya sih nggak apa-apa lah, nggak jadi dekan, yang penting jadi guru besar itu. Doakan ya, mudah-mudahan ibu bisa jadi guru besar ini meskipun sudah jadi guru. Gampang kalau sudah jadi guru besar, mau apapun bisa. Mudah-mudahan. Nanti saya ingin dari Anda saja ya Pak ya, jangan kita aja yang ngomong. Mereka juga ingin dengar minta masukan atau bertanyakan ya. Nanti supaya tidak kuliah, kalau gini kesannya kuliah lagi. Kan kuliah mau di kelas bukan di sini ya.
Oke, itu saja. Nanti kita buka diskusinya supaya lebih hidup. Terima Baik, kasih. nambah dulu Assalamualaikum dikit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama dikit tadi karena diingatkan oleh Ibu Rodia ketika ospek itu kita membawa bata kan gitu untuk membangun, dan alhamdulillah ketika Bapak sudah jadi karyawan dan diangkat menjadi kepala bagian di universitas, memang bata yang dulu kecil-kecil berubah dengan bata yang sangat indah. Itulah gedung lantai 4. Alhamdulillah Bapak ikut pada saat itu sudah jadi kepala rumah tangga. Nah, terutama ketika membangun ini aula dan masjid. Nah, yang pertama dibangun kan gedung ini. Ya, yang sekarang kantor itu baru itu, dan nah itu artinya apa? Bapak termasuk alhamdulillah tentang sejarah Unisba khususnya dari 90 ke sini termasuk juga yang mengubah satu, pesantren mahasiswa dulu itu ijazahnya baru diberikan 2 bulan kemudian karena ditulis. Nah Bapak justru pada saat di LPKID mengubah, pokoknya mas selesai besoknya mereka pulang sudah bawa sertifikat, dan itu sudah mulai walaupun saat itu masih komputernya apa manual pakai Word aja kan gitu, tapi alhamdulillah bisa. Yang kedua juga alhamdulillah ya bertebaran tulisan Bapak itu se-Indonesia. Kenapa? Dipercaya jadi penulis ijazah seluruh Unisba. Ya, jadi yang sampai tahun itu, nah baru sekarang kan pakai di print itu. Baru sekarang. Kalau dulu ditulis tangan tuh, gitu. Dan dulu Bapak terus terang, dulu rajin, bagus tulisan itu ya. Sekarang malasnya. Nah, itu hal-hal pengalaman itu jadi. Kemudian yang ya mudah-mudahan ini jadi amal, terutama sampai hari ini satu, universitas masih menggunakan kode surat yang pernah Bapak rancang tahun 88. Kemarin ada kabar mau ngubah, ya silahkan sebilang itu sudah hak Anda. Kalau bingung pandangan lihat, sebab harus numpuk merubah yang sudah kode A itu apa harus dirubah. Kalaupun mau dirubah, saya bilang tuh dulu ada istilah ujian negara, sekarang tidak ada, ganti kan gitu. Yang kedua itulah kode barang. Ya, yang sudah ya itu alhamdulillah itu Bapak ketika itu ya tadi artinya seperti yang disebut-sebut dia, kita tuh harus pede orang dakwah. Ilmu kita tuh sangat fleksibel. Terus sudah justru banyak yang nyinyir ketika Bapak diangkat jadi kepala bagian rumah tangga. Bisa naon nandang lulusan Usuluddin harus ngurus kekayaan, dan setelah dibuktikan alhamdulillah hanya kuncinya tadi. Di antara Anda silakan sejak awal sekarang senangnya kemana. Kalau memang ingin jadi dai dalam konteks dakwah mimbar silakan. Dalam konteks dakwah dalam administrasi seperti yang Bapak coba lakukan dan itu sesuai kemampuan kan. Terus terang Bapak tidak termasuk yang dari dulu suka ngomong di mimbar. Berbeda sejak awal Pak Komar itu ketika di kelas itu sudah kan gitu. Kemudian Pak Bang kalau Bapak enggak disuka, senangnya itu. Makanya nah itu yang harus jadi ciri khas. Hanya walaupun kita kecil dimanapun alhamdulillah pejabat yang dari dakwah itu terus ya termasuk yang mengubah. Dulu itu khotib itu nggak pernah ada yang dosen Unisba. Baru Bapak ditarik 2004 ke sana, pas dicek ini nggak ada khotib, paling hanya 1. Nah, baru setelah itu rubah, sebilangkan itu 60% Unisba, 40% dari luar. Nah, yang dari luarnya cepat Bapak sebutin. Yang pertama, Dudi Abdullah Mutakin. Oh iya siapa? Padahal disebut Dudi Abdullah Mutakin malin orang luar. Yang kedua, Aam Amirullah kan gitu. Pak Aam kan orang alumni sini, karena disenangi oleh PHKM, baru sudah tersusun meras. Aing katipu cenah aku pananang cen. Ieu mah kabeh mungkin mau unis Bapak Aam, Pak Dudi, pokoknya Pak Atian semua. Nah, kenapa? Terus terang dulu itu pernah ya jadi khotib itu yang. Nah, yang kedua juga kadang-kadang uangnya dapat gede tapi tidak
memberikan honor kepada khotib tidak layak rubah. Nah sekarang alhamdulillah kan jadi khotib di Unisba kurang lebih 700.000 kan gitu dia sekarang kan gitu, dan itu harus dihargai gitu, dan yang menghargai tidak pernah khotib itu kalau tidak dibayar pun nanya enggak, tapi justru kita yang harus. Nah ini semua insya Allah itulah yang akan jadi biji yang kedua juga tadi betul-betul. Nah juga sering memang terus terang dalam perjalanan Unisba yang seperti ini, apalagi sekarang sudah besar banyak kan sekarang itu yang mau masuk Unisba itu yang boleh jadi sama sekali tidak tahu tentang sejarah. Makanya ketika melihat Fakultas Dakwah kalimatnya apa? Alus macam dibubarkan dakwah. Ada itu betul-betul Bapak mendengar itu dari dosen yang baru dari luar. Kenapa? Merugikan antara jumlah mahasiswa dengan honor dosen tidak seimbang kan gitu. Bapak jawab santer, bubarkan itu saya tidak gampang. Tapi tolong bayar heula hutang Anda kepada saya. Memangnya non, ari ente fakultas hukum, fakultas psikologi berdiri modalnya duit saha. Duit fakultas syariah, duit fakultas suludin, duit fakultas. Hitung dari sejak berdiri sampai sekarang kalikan berapa miliar, berapa persen. Baru dia nyadar, artinya tidak terus. Jadi ketika ada yang ngomong itu gua tidak pernah marah gitu, santai aja. Hanya tolong bayar hutang kalian ke kami. Simpel kan. Baru kan dia nanya kenapa ya tadi bisa berdiri fakultas hukum, bisa psikologi, saat itu duitnya duit siapa? Mahasiswa yang 3 fakultas itu kan, karena saat itu belum ada. Dan nah itu sekarang ya alhamdulillah sih kesini ada keunisbaan ya Bu Diah ya. Nah keunisbaan itu salah satunya memahamkan itu ya, termasuk kita pun kedatangan dosen baru kemarin sudah saya sampaikan ya. Oke itu mungkin sambil jalan silahkan nanti kita berdialog ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat dulu Bapak kecil? Nah, ini karena tadi Rapi yang minta ya, udah kelihatan? Hah? Udah muncul? Sok Bapak nu mana? Hah? Yang mana? Dekat tinggal. Itu kelihatan? Yang mana? Apa enggak? Yang mana? Ini angkatan 78 ya. Angkatan kuliah Bapak ini tahun 78 ini arah ya Pak Asep tuh tinggal Ibu dia. Nah ini Ahmad Awang Cik nih orang Thailand ya. Nih Ahmad Awang Cik tuh ya. Oh nggak kelihatan ya. Sok. Itu ada yang orang Thailand Ahmad Awang Cik namanya. Nah itu banyak foto kenang-kenangan ketika masih kuliah. Mana Bapak yang mana? Ini Pak. Nah ini orang Thailand, Ahmad Awang Cik. Nah ini masih ingat, ini Asep udah almarhum, ini Apipudin, ini Dedeh, ini Kuraisin, ini Uis Karnelis kan gitu. Nah ini baru di sini ada Abdul Kholik. Nah itu ya, itu foto tahun 78 gitu. Dan 78 itu adalah pertama kali mahasiswa di atas 20 gitu. 28 baru diikuti periode 79 itu 30-an ya. Nah, periode mulai banyak karena sebelumnya paling banyak 10, 5 dan ya. Nah, itu hal-hal yang seperti ini itu menjadi sejarah kan bagi Unisba dan nah ini juga nih. Jangan macem-macem. Karateka Bapak teh jangan macem-macem kan gitu. Nah ini alhamdulillah sampai dan ditahamkan gitu. Karena dulu termasuk pendiri dah. Termasuk pendiri pentak.
Penta itu Bapak PRS 020, masih ingat? PRS itu perintis ya. Kode nomor apa? Nik lah kalau itu nomor itu ini pengalaman yang seperti ini dan termasuk juga ini merajalela ini kiper utama kan gitu. Mana saya? Kelihatan nggak? Kelihatan Giro? Ini, nah gitu ya. Ini kiper ya. Kemudian ini, nah ini ketika ada mahasiswa kunjungan dari Kuwait, maka kita ada pertandingan sepak bola itu masih itu di Siliwangi. Nah ini apa siapa nih? Nah, Pak Dokter Rahmat, nah, ya masih kecil aja Pak Rahmat. Nah ini Bapak kan. Nah ini tahun 80. Nah, itu artinya Usuluddin sudah sejak awal ya ikut ya tadi salah satunya alhamdulillah dulu dengan olahraga, sekarang dilanjutkan khususnya kemarin oleh Teh Rizda, Kang Alpin, walaupun dalam cabang lain. Rizda pernah menjadi juara taekwondo se-Jawa Barat. Hanya cara orang dakwah cara jaling kaki kita ya kan gitu. Taekwondo itu kan yang gitu ya. Ya sudah itulah dakwahnya orang Fakultas Dakwah. Kalau Kang Alpin jelas pesilat internasional ya. Dan ini ada yang kenal nggak? Ini yang perempuannya ada yang kenal nggak? Itu Dr. Titin Suprihatin, sekarang dekan Syariah. Karena dia masuk 81, Bapak yang ngospeknya gitu. Jadi bukan pacaran, ini mah saking dekat aja dari dulu ya. Dan termasuk ini adeknya ya, Empin. Nah ini adeknya. Nah ya ini memang Bapak orang yang senang gaul dari kecil kan gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu kalian lanjutkan kan gitu. Nah ini memang kalau yang zaman-zaman oke, ini sebagai tambahan. Nah kalau ini yang mantan pacar ya, almarhumah, dan ini pertama kali ketika ini foto terakhir Bapak terakhir dipoto di Mekah sebelum beliau wafat ya. Nah, ini foto terakhir. Dan kemudian yang ini ketika pertama kali datang nih. Nah ini ketika pertama kali datang ke Madinah ya, ini tanggal 31 Juli 2017 pukul subuh ya. Dan ini pertama kali datang ke Mekah. Nah itu kenang-kenangan yang ya sulit dilupakan ya sampai hari ini kan gitu. Jadi makanya kenapa Bapak sampai hari ini LGBT terus itu. Laki-laki ganteng butuh teman. Nah itu artinya ini, dan ini anak ya 3 ya. Ini ketika masih lengkap ya, ini anak. Dan ini ya, nah yang agak terganggu yang si bungsu ini kuliahnya setelah ditinggal wafat tuh ya di kita belum selesai gitu 2016 gitu. Nah kalau yang kakaknya ini alhamdulillah psikologi, dan sekarang sudah justru dia sesuai dengan itunya dari psikologi Unisba ya. Nah ini artinya apa? Pengalaman itu memang kita coba sejak awal. Nah makanya Bapak silahkan Anda aktivis, tapi tolong jangan sampai kuliah terbengkalai. Nah termasuk Bapak yang dulu ngurus. Nah ini yang unik nih tuh. Nah ini sekarang masih ada. Ini Pak Alek Sobur, dosen Pikom teman ya. Ini almarhum. Nah ini Dali Kardilan, apanya Cek? Ini kemudian Rukmantara, ini Agan, kemudian Nana, nah ini Agus Hilman almarhum ya, anaknya Ustadz Abdullah. Nah ini Pak Alex Sobur yang masih ada, ini teman-teman seangkatan generasi. Nah yang berikutnya ini adalah mobil yang dipakai oleh Pak Mutakin bertabrakan. Ya,
masih ayat sih dari fotonya saya, karena saya termasuk yang ngurus ya ketika di rumah sakit, dan dulu bahkan sudah kerja di fakultas ya, hari kerja tuh setengah hari kantor udah duhur ke rumah sakit oleh Pak Isu. Jadi dari setelah duhur sampai malam ngurus tadi, ngambil obat, kemudian itu alhamdulillah. Nah ini mobilnya fotonya masih ada ya, ini hancur gini ya, itu apa, sayang Padli nggak kesini. Memang Padli saat itu belum hadir, belum lahir kan gitu. Iya, belum lahir ya. Oke, itu ya. Jadi mangga silahkan kalau ada yang mau. Oh ini nih terakhir, nih Pamutakin. Ini Pak Ramlan sekarang jadi ketua 1 nih ya. Nah ini di sini nih, ini dulu ini, nah ini tuh naik gitu, yang ada bis nih. Ini Pak Ramlan saat itu sedang jadi PR1 kan, PR3, kemudian ini orang hukum. Nah ini kemarin Bu Titin memperlihatkan, pernah apa di Irawanur udah itu Bu Titin, tapi sekarang sudah kelihatan tua ya. Oke, itu mungkin kita sharing, silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya berkaitan pengalaman itu untuk Anda ke depan, silahkan. Nama Bapak itu nendang HMZ itu apa Pak? Doang atau apa masalahnya dicari gelar masih bingung gelar apa ya? Atau mungkin tunggu soalnya kalau itu kan ada HM-nya juga. Oke, jadi ceritanya gini, pada saat PGA ya, kelas PGA mau berakhir, satu kelas itu ada nama nandang 3, tapi semuanya nandang. Akhirnya guru tuh bingung kan gitu, nandang apa? Akhirnya memasukkan nama bapak masing-masing. Nah ada orang Garut itu nandang AS, singkatan dari Acup Supyan kan gitu. Kemudian ada nandang apa, Hilmi itu satu. Baru saya apa ya, kalau saya mah nandang HMZ saja bilang gitu. Apa itu? Nandang Harun Marjuki. Harun itu nama bapak, Marjuki nama kakek kan. Nah hanya karena sudah penulisan di ijazahnya seperti itu, tidak dipanjangkan, akhirnya sudah sampai hari ini pun nama itu HMZ saja, tidak pernah dipanjangkan di ijazah baik sarmud, sarjana sampai S2, kecuali di paspor saja yang dilengkapkan. Karena paspor itu harus, nah itu jadi ya yang sebetulnya yang lengkapnya itu nandang Hermana Harun Marjuki kan itu. Hermana itu nama asli saya, nandang Hermana yang pemberian. Nah tapi itu karena di kampung itu kadang-kadang nggak dipakai. Gitu yang dipanggil nama itunya gitu. Nah akhirnya udah aja, termasuk juga ngubah, akhirnya ijazah SD pun dirubah gitu. Setelah itu HMZ. Nah harusnya Z-nya itu kecil gitu. Kan Marjuki itu Harun Marjuki gitu. Nah kalau HM saja nggak keren malah gitu. Jadi maka, tapi pada saat itu guru kepala sekolah nulisnya semuanya kapital, ya sudah. Sejak itu nama saya sampai hari ini itu ya, you know, ya. Unik ya. Pak, sudah memecahkan Pak misteri yang selama ini ditanya-tanyakan. Ya silahkan. Yang lain apa aja lah, bebas. Justru dengan saya dengan Ibu Dia justru seperti apa, sharing itu ya. Dari saya mungkin Pak, kalau Bu Dia sama Pak Nanang seangkatan. Nah Bapak lebih duluan angkatan kuliah mah, tapi jadi sarjana lebih duluan gitu. Jadi sarjananya, tapi kalau sarmud duluan, tapi kuliah doktoranya lebih duluan dia. Bapak baru tadi kalau Ibu Dia dengan periodenya Pak Rahmat, Pak yang itu kan pada saat ujian negara. Nah Bapak mah belum, baru di periode berikutnya. Tapi tukang ngurus gitu, semua yang daftar segala macam
ke Kopertais itu bapak gitu ya. Itu ya. Oke, yang lain silakan. Mungkin ini Pak ya, sesuai dengan tema cinta dan kasih gitu. Nah, saya ingin menanyakan tentang mungkin ya cinta dan kasih Bapak selama di Unisba ini gitu. Agak nyeleneh Bapak, mungkin Pak diceritakan. Cinta kasih yang mana nih? Cinta kasih semuanya Pak. Ya artinya kan ya tadi sejak awal ya baik Bapak atau Ibu Diah kalau tidak ada cinta dan kasih sudah dari dulu apa? Out. Kenapa? Iya digaji Ibu Diah hanya berapa? 40.000. Doktoranda. Bapak BA 1.120 per kalimatnya per hadir. Kalau nah artinya justru di situ kita tidak menjadikan ukuran itu untuk bekerja, untuk mengabdi. Makanya itu dan alhamdulillah kita pun bisa seperti ini dididik oleh siapa? Para orang tua. Khususnya ya itulah Pamutakin itu. Pamutakin kalau saat itu kekayaan Unisba berapa miliar, berapa gajinya dari Unisba sebagai rektor. Bahkan dia terima, dia apa? Impakan lagi, dikembalikan lagi. Dan justru beliau itu dapat rezekinya dari siapa? Dari umat. Nah, itu yang kita coba di generasi-generasi awal ditanamkan kan gitu. Nah, itu salah satu. Dan ketika yang kedua, ketika diberi jabatan, karena itu adalah tugas ya, dan istilah sekarang itu fakta integritas ya Bu Diah ya. Ketika sudah diterima, ditempatkan dimanapun, jabatannya itu apakah menggiurkan atau tidak, harus siap. Maka tidak pernah Bapak istilah itu nolak kalau itu sudah tugas dari pimpinan. Dan alhamdulillah ketika Bapak saya jalani banyak hikmah ya, kemudian juga menemukan ilmu. Terus terang dengan Bapak ditarik ke universitas tahun 88 sangat bersyukur karena betul-betul Bapak mendapatkan ilmu tentang manajemen dari tokoh yang sangat mapan ilmu manajemen. Siapa? Itulah Pak Ahmad Tirto sendiri, rektor. Masih ada Pak? Hah? Iya Bapak, sekarang udah wafat. Maksud tuh Ahmad Tirto Sudiro pas zamanan Bapak masih ada gitu? Enggak, justru Bapak ditarik ke universitas yang ngebangun ini Pak Ahmad Tirto sebagai pengganti Pamutakin karena Pamutakin wafat kan itu. Nah salah satunya manajemen apa yang bisa Bapak? Itulah manajemen tentang kekayaan Unisba. Jadi gini ya. Nah pada saat periode yang kedua Pak Abdullah Yusuf dia ya tahun 88 kan. Pak Yusuf itu di akhir 87, periode kedua jadi dekan. Ketika ngumpul di fakultas menyusun kabinet lah, itu mau nyusun ini siapa, istilahnya dulu belum wadek ya, mas sekretaris kasih langsung kalimat pertama, Nanang jangan dimasukkan. Nah, semua yang hadir apa luas gitu. Memangnya kenapa? Diminta cenku Pak Rektor ke universitas jadi kepala bagian rumah tangga. Udah masuk ke rumah tangga Pak. Nah itu yang pertama kali Bapak amanahkan oleh beliau. Pokoknya mah saya dipanggil dengan Pak Solis ya, kakak angkatan dari Usuluddin, dan dia saat itu Kabag Keuangan yang mempromos. Kedua Pak Rosid sebagai PR2, yang ketiga ada Pak Mansur Surya Negara. Nah dipanggil gitu. Pak Ahmad dengan bahasa Sunda yang sangat Purwakarta, nang Bapak teh ngadangu Unisba kekayaan di mana-mana. Yang hasil apa? Yang diberikan dari umat ke Pamutakin kan gitu. Dan memang pada saat pemberian zaman Pamutakin tidak pernah ada ini suratnya, enggak.
Pamutakin tuh ada tanah kosong, mangga anggo kanggo Unisba Cililin. Nah, pada saat beliau wafat kan itu nggak, nah justru bapak teh naros, nah kan gitu. Kalimatnya sangat halus beliau ke kepala rumah tangga sebelumnya, itulah Pamujitomo ya. Tapi salembar ge tidak ada bapak. Nah sekarang pek tugas nandang. Maka sejak 88, 89 sampai awal 90 semua Bapak coba inventarisir dan alhamdulillah semua kekayaan yang di luar yang itu walaupun tidak ada surat menurat terlacak dari siapa saja di mana, dan alhamdulillah itu salah satu jasanya Ibu Tika masih ada tuh. Cetika, itulah namanya Ibu Tika. Dia itu sangat hafal sekali surat itu 3 ayat Quran. Itulah arsip. Nah, itu yang memberikan Pak Penanang selacak. Nah, alhamdulillah terhimpun walaupun tidak baru disetorkan ke Pak Ahmad. Nah, justru setelah itu disahkan oleh Pak Herlianto sebagai kepala apa ya? Sekarang itu apa ya? Akuntansi lah, akuntan mengesahkan sudah. Baru alhamdulillah walaupun boleh jadi masih ada yang kurang, tapi alhamdulillah inilah modal Bapak untuk membangun Unisba. Maka sejak saat itu beliau mengundang seluruh sepuh-sepuh tadi Pak itu. Nah, salah satunya minta izin semua kekayaan Unisba yang hibah segala macam mau dijual untuk apa? Ngebangun gedung, dan itu diizin. Nah itu jadi tadi salah satu bentuk cinta itu pokoknya mah ketika dimanapun ditempatkan kerja laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, itulah bentuknya. Ya maka kalau sudah seperti itu tidak ada istilah apa mengeluh capek, justru menjadi apa menyenangi ya. Sekarang alhamdulillah Bapak bikin sertifikat beratus-ratus sendiri, satu mengembangkan kesenangan, senang desain kan gitu itu kan setiap tahun kurang lebih 300 kan untuk sertifikat mahasiswa Bapak rancang baru ke Pamaman ya, karena ketika minta pangrancangkeun tidak ada yang bisa, padahal ingin punya ciri khas gitu. Nah ke depan itu sudah sertifikat ta'aruf, PPMB, LDKM Fakultas Dakwah sudah punya ciri khas berbeda dengan fakultas lain ya. Ya, itu salah satu bentuk implementasi. Itu ya. Mungkin Ibu Diah lain lagi ceritanya gitu, cinta kasihnya ke Unisba kan gitu. Nah, gitu. Sebetulnya kalau saya itu kalau di sini bintang tamu, tapi bukan bintang utama. Bintang utamanya Pak Rani. Jadi kalau boleh digambarkan cinta kasih di Unisba, itu tadi ya Ibu dulu ketika jadi dosen sering dikritik sama mahasiswa, terutama mahasiswa. Ibu teh kalau pakai baju teh tidak matching gitu. Atas kemana mungkin dalam hati Ibu? Matching kemana uang 40.000 sebulan gitu. Ya nggak bisa tuh di matchingin. Kalau sekarang mungkin ada ya, kalau tuh mahasiswa sama kritik sih begitu. Jadi karena mahasiswinya itu bala lenghar tapi dosennya miskin gitu. Sampai dikritik seperti itu. Tapi yang kemudian ketika kita S2 di Jogja, kita namanya Unisba swasta. Biasanya kalau kita S2 dan waktu itu masih jarang, itu langsung ditawari untuk menjadi PNS. Semuanya. Saya bilang, saya tidak akan melakukan diri. Kalau sekarang mah enak yang kuliah di Bandung, ngajar di Bantul, dan tidak meninggalkan. Kalau Ibu dulu harus meninggalkan keluarga, harus pindah ke Jogja gitu. Tapi tadi cintanya kepada Unisba tadi tidak pernah menjual, kalau dipindah, dan kemarin juga sempat diajak ke Bu, sekarang pindah aja ke Universitas Muhammadiyah yang sedang membangun, saya mau di Unisba sana. Jadi penawaran sudah banyak, dan bagaimana kita, dan bentuk cinta kasih di Unisba itu saya tidak pernah meninggalkan kuliah. Itu bentuk cinta gitu. Apapun perlinang sama tapi saya tidak pernah meninggalkan kuliah. Dan meskipun banyak asisten, Ibu tetap bersabar, dan Anda hampir tidak pernah lihat ya asisten Ibu itu siapa. Itu bentuk cinta kasih karena Ibu sering
yang jaganya kalau sudah ngantuk tidur, tapi ibu mau pegang ini amanah dan takutnya sampai yang di atas. Jadi mau ada situ enggak, saya tidak pernah meninggalkan kuliah. Termasuk sekarang dengan dengan siswa mahasiswa suka soleh tidak hadir di kelas, tapi dia absen. Nah, cinta kasih saya kepada universitas, maka yang hadir di siswa baru dihadirkan, kalau tidak di daerah. Itu bentuk kasih saya, itu berarti tanggung jawab, komitmen, dan konsisten. Itu bentuk kasih saya. Jadi sama Bapak juga tadi ya, bentuk kasih sayang ya, terutama ngajar dimanapun ketika Bapak diberi. Nah, kayak di semester kemarin ganjil itu di Fakultas Dakwah saja kan diberi mata kuliah 4, masing-masing 3 kelas, berarti berapa? 12 kelas. Kemudian ditambah PAI di Fakultas Teknik Tambang 6 kelas. Ditambah psikologi 2 kelas, berarti hampir 2. Jadi dari mulai Senin setengah 7. Nah, karena itu komitmen. Yang kedua juga tadi ingin tetap menyebarkan dakwah. Nah, di PAI itu justru kita coba tanamkan supaya betul-betul satu pemahaman Islam. Yang kedua tadi menghargai kita fakultas dakwah itu seperti itu. Yang kedua dalam hal nilai pun Bapak tidak pelit kan gitu ya. Artinya kuncinya ya salah satunya mah tadi kehadiran kunci. Nah, yang lain itu fleksibel kan gitu. Itu mah kalau sudah pengetahuan itu mah gitu. Tapi kunci yang pertamanya apa? Kehadiran kan, itu syarat untuk bisa ujian kan. Nah, nilai besar kecil itu mah relatif kan, itu mah sudah bisa dikembangkan. Karena belum tentu orang yang nilainya terus dia bagus tidak gitu. Itu dicoba dipacu, dan itu yang coba Bapak kembangkan, termasuk ya kemarin ke Kang Fadli, kemudian ke Ira yang itu. Nah, itu coba ditanamkan itu ya. Oke, mungkin Pak dan Ibu gitu sekarang minta closing statement gitu, karena dilihat dari waktu pun udah mendekati 5:30. Beberapa dari kawan-kawan ada yang sahur juga gitu Bu, Pak. Ya. Iya, sama Ya. Ibu juga. Kalau Bapak nggak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Di pertemuan ini yang sangat hangat ini kita bisa bercengkrama ria gitu ya tentang Fakultas Dakwah, dan juga pengalaman dari Bu Rodia dan juga Pak Nandang khususnya, yang insya Allah di tanggal 7 nanti akan secara formal pensiun gitu. Semoga setiap apa yang menjadi dedikasi dan juga perjuangannya itu menjadi amal jariah bagi beliau dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Angga Ibu closing statement. Cok, Ibu Diah dulu. Ya, jangan lupa bahwa nanti salah satu pemateri job training kita masih sediakan untuk Pak Nandang. Ya, jadi masih saya ingin sampaikan pada kalian yang masih muda, masanya masih panjang. Pertama tadi diulang lagi, kalau diberi tugas tidak boleh skip, tapi diterima dengan sepenuh hati. Termasuk Ibu dan anak ketika diberi jadwal mengajar 6:30 itu tidak bisa menolak. Padahal yang namanya ibu-ibu hanya dikasih 6:30, bahasa Inggrisnya ibu. Tapi saya nggak pernah menolak, baik itu dari Fakultas Dakwah atau dari Fakultas lain. Jadi pertama, ingat kemarin dengan kata-katanya Pak Mas Adit, harus luruskan niat. Karena niat itu nanti akan menentukan Anda menjadi orang sukses atau tidak. Ya, jangan asal masuk, apalagi kalau saya kuliah ada yang punya jodoh. Itu mah boleh ya, tapi nomor satu menuntut ilmu. Dan yang terakhir ini, teman-teman semuanya yang sibuk di berbagai macam organisasi itu bagus supaya kita tidak jadi menara gading, tapi tetap nomor satu prioritas adalah kuliah. Ya, karena dulu Ibu sama dengan Pak Wildan itu juga menjadi pengurus HMI di Bandung, di Jawa Barat, tapi di kelas tetap juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kalau sekarang kan anak-anak kalau sudah aktif di organisasi Dijadikan alasan. sampai kemarin saya ngejar-ngejar masih aja yang sedang skripsi dan itu sudah hampir
satu rasa kuliah, karena di situ ada orang tua Anda, ada masa depan Anda yang harus disesuaikan dengan waktu. Jangan sampai jadi MA mahasiswa FLB. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, terutama buat Panandang dan kalian, memberi pelajaran yang paling berharga bagaimana waktu itu sangat time is money, itu jangan waktu adalah uang, bukan, artinya waktu itu sangat berharga. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbangsa nanti bukannya di jalan ya. Oke, jadi Bapak bukan pensiun ya. Pindah kerja ke BNI dan BCA. Bagian nungguan incu, bari calik andekak. Tahu andekak? Bersila gitu, karena ngurus incu aja kan. Nah, jadi tadi sama pada prinsipnya, silahkan Anda aktif, tapi tolong kuliah jangan sampai terbengkalai. Pikirkan siapa? Orang tua, bahagiakan, karena siapapun orang tua ketika anaknya kuliahnya tepat waktu sangat bahagia, dan itu camkan, karena dengan itu bakal kita kemudian sebagai kenang-kenangan Bapak sudah mencetak buku pedoman panduan akademik. Tolong ambil di Pamaman dari angkatan 2020 sampai 2022, karena ada peraturan pedoman baru yang memang itu harus diketahui. Nah, itu mudah-mudahan jadi panduan, dan itu mudah-mudahan juga jadi kenang-kenangan, dan dalam rangka apa? Kalian bisa cepat kuliah tepat waktu, karena kurikulum yang ke kalian itu sudah yang bisa di semester 7 sidang yang dipakai oleh kalian. Yang kemarin angkatan 2018 itu yang di semester 8 masih ada apa? Kuliah. Kalau yang kalian maksimal di semester 7. Jadi itu manfaatkan. Nah, salah satunya di buku panduan itu sudah diungkapkan yang harusnya. Tolong supaya Pamaman juga kasihan tidak numpuk, ambil gitu ya. Dari 2020, 21 sampai 22, dan itu sebagai kenang-kenangan, dan titip tadi jaga marwah citra Fakultas Dakwah, salah satunya tadi dengan aktivitas yang betul-betul bermakna, bermanfaat, tidak hanya sekedar ada. Dan alhamdulillah Fakultas Dakwah walaupun itu dengan kegiatan kalian itu mendapat citra yang baik di kalangan yang teman-teman yang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir di agenda pada sore hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga motivasi ya untuk selalu menjaga citra Fakultas Dakwah dan juga menjaga nilai-nilai yang memang itu sudah menjadi karakter dari dakwah itu sendiri. Ya, karena berdirinya Unisba salah satunya ada andil dari Fakultas Dakwah, maka dari itu setiap nilainya harus terus beriringan dengan apa yang menjadi visi dan misi dari